Maka mudah-mudahan kita diperkenankan Allah untuk bisa berkurban tahun ini. Nah, ini penting karena memang Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban, tetapi enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Mohon maaf, ini hadisnya pendek, tapi maknanya sangat dalam, sangat dalam. Ya, ya, kelak kan kita semuanya akan meninggal ya. Saya manutlah, Bapak Ibu duluan, atau saya belakangan, saya manut. Tetapi kalau setelah kita meninggal, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang sangat luas, sekaligus sangat panas. Nah, maka kemudian kita akan mencari perlindungan. Dan kelak kita akan melihat di kejauhan ada kelompok yang sangat besar, kelompok Rasul. Nah, kemudian kita akan berlari menuju kelompok itu. Lalu kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita melihat Rasul, sudah dekat dengan beliau, kemudian beliau pun melihat kita. Beliau tidak nimbali kita, kesini kemari, kemudian kita dipeluk, tidak begitu. Malah diusir. Itu bagaimana rasanya? Misalnya dia mengatakan, hus, pergi. Jangan dekat-dekat. Pergi, menjauh. Itu kira-kira bagaimana perasaan kita? Diusir oleh Rasulullah, oleh sosok yang selama ini kita rindukan. Kita setiap hari berselawat atas beliau, kita berharap syafaat dari beliau. Lalu ketika pertama kali berjumpa secara fisik dengan beliau, kita malah diusir. Itu bagaimana rasanya? Dan itu akan terjadi di kita kalau kita setiap tahun oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban, tetapi selalu enggan melaksanakannya. Maka monggo ini hati-hati. Jangan sampai kemudian kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang terusir di situ. Nah, maka masyarakat muslimin Bapak Ibu, marilah kita, kalau memang kita ini mampu, mari kita bersegera untuk berkurban. Nah, kalau kita tanggung itu kaya raya tidak gitu ya, kemudian miskin sekali tidak, maka kalau kita tidak mampu berkurban setahun sekali ya tidak apa-apa. Tapi mari kita menabung, mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun nggak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari kita menabung. Nabungnya dilanjutkan, mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan, agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun nggak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 5 tahun. Lah masa selama-lamanya nggak pernah berkurban? Padahal rezeki yang Allah limpahkan sangat banyak. Maka Ibu Bapak, mari kita berhati-hati, jangan sampai kemudian kita melewatkan momen spesial ini.